Saudara, sekarang saya berada di depan rumah Pak Liwiji. Ini teman-teman mentor setelah training melihat budidaya tanaman jahe yang dicoba Pak Liwiji. Selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Pak Dar. Ini teman-teman mentor setelah training ini melihat hal yang menarik. Ini Bapak Pak Edi dari Purwokerto, dan ini yang paling jauh nih Pak Siswoyo dari Pontianak. Ini ingin melihat ada teknologi HCS yang mungkin tidak biasa dilakukan. Mungkin monggo Pak Sis, Pak mau tanya ke Pak Ali tentang hal ini. Monggo. Gini Pak, ini kelihatannya kaitan dengan pemanfaatan lahan yang memang selama ini tidak termanfaatkan. Nah, kira-kira keuntungan apa, bayangan keuntungan yang akan didapatkan di hari-hari ke depan Pak untuk ini? Ya, terima kasih Pak. Ini ceritanya kan dengan kita punya teknologi HCS ini kita bisa meningkatkan sumber daya manusia, termasuk pemanfaatan lahan tidur. Ini kan halaman tetangga Pak, sudah berpuluh-puluh tahun kan tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya ya kita tanami jahe aja dengan memanfaatkan lahan yang ada sesempit ini, tapi bermanfaat luar biasa nanti. Ini kita pakai media Pak, 1,5 meter kali 3 meter. Ini untuk 200 batang 200. Dengan asumsi insya Allah nanti, karena ini setelah nanti rimpangnya kelihatan, kita uruk lagi, kita timbun lagi sampai ketinggiannya paling enggak 1 meter ini. Kalau ketinggiannya sudah 1 meter, paling enggak rimpangnya juga akan sepanjang 1 meter. Dengan asumsi satu rimpang nanti bisa 5 kilo. Berarti 200 pohon ini insya Allah taksasi paling tidak insya Allah bisa keluar 1 ton. Bisa 1 ton Pak ya? 1 ton. Nah, kalau harga jahe sekarang ini Pak, paling rendah itu 11.000. Terus kita buat 10.000 aja paling enggak Pak. Ini ya sudah 10 juta. 10 juta. Kalau ini ada 4 lubang besar, berarti kan bisa 40 juta halaman tetangga Pak. Ini untuk menambah tanahnya gimana Pak? Setelah ada tunas ditambah terus. Begitu nanti rimpangnya itu sudah mulai kelihatan, melontosnya jahe itu kelihatan Pak. Itu nanti terus kita timbun lagi sekitar 10 cm. Begitu sudah tinggi lagi, kelihatan melontosnya rimpangnya lagi, kita timbun lagi sampai setinggi paling enggak 1 meter Pak. Terus tanah sudah dicampur dengan sudah vokasi. Tanah kita pakai perbandingan 3:21 Pak. 3:21 ya. Tanah 3, 2 vokasi, 1 pasir. Kalau pasir ini relatif kita melihat kondisi tanah. Terus penyemprotan pakai SOT-nya? Kita penyemprotan Pak, untuk awal-awal ini kita pakai interval 1 minggu. 1 minggu setelah tanam kita kasih SOT. Karena ini sudah saya bikin mikrobakultur, dia berikutnya. Ini kemarin hari Jumat kemarin sudah kita siram pakai mikrobakultur, dan hasilnya Pak jauh lebih cepat ya. Ini anakan sudah mulai banyak yang muncul ya. Itu juga anakan. Bahkan ini kemarin 1, ini sudah kelihatan 2 ya. Ini Pak. Jadi dengan adanya kita bisa bikin mikrobakultur ini, percepatannya luar biasa Pak. Ini 2 minggu Pak. 2 minggu ya? 2 minggu. Terus jenisnya pakai apa Pak Ali ini? Ini kita pakai jenis jahe emprit. Jahe emprit. Iya. Mahal dari jahe gajah. Biasanya usia panen berapa bulan Pak? Biasanya 1 tahun Pak, tapi karena kita ini insya Allah lebih cepat, 10 bulan saya yakin sudah panen. Tapi kalau jahe semakin ditahan semakin banyak ya. Makin banyak. Cuma kita medianya ini 110, ketinggian 110. Kalau sudah 1 meter ya kita panen aja.
ini yang sangat memanfaatkan lahan sempit. Mikrobagus itu Pak lebih baik disiramkan atau disemprotkan? Kalau bisa semprotkan, tapi kalau masih ini kan nggak apa-apa, disenggolkan gitu masih kena, Pak. Kena. Yang penting kena bawahnya daun ini, stomata daun. Ini kalau dengan begini saya melihat begini Pak, berarti artinya dengan adanya teknologi baru dari HCS ini kita bisa mengajak teman-teman kita yang berada di kawasan RSSSSS Bisa, Pak. panen tanah 1 meter kali Iya. 7 1 meter Hasil 1 ton. 1 meter kali 7 meter bisa. kali berapa begitu Bu ya? Bisa, Pak. Luar biasa Pak. Luar biasa. Ini solusi betul buat masyarakat, Ya. Pak. Mungkin Pak Sis ada pesan untuk teman-teman di Kalimantan, terutama daerah Pontianak, Pak. Yang jelas dengan melihat seperti ini peluang yang sangat menjanjikan, sehingga ke depan barangkali untuk teman-teman yang mungkin lahannya sedikit sekalipun ini akan bisa untuk nambah kehidupan mereka ya. Intinya seperti itu yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di Saudara, ini Pak Ali adalah yang mengawali di Jawa Timur, wilayah timur. Mungkin ada pesan Pak Ali untuk teman-teman yang sudah bergabung dan juga yang belum. Ya. Intinya, Pak, kalau kita kepingin berhasil di satu hal apapun, ilmunya, Pak. Jadi di HCS ini ilmunya luar biasa. Oke. Kita tinggal ngambil saja ilmunya. Pokoknya semakin banyak ilmu yang didapat, niscaya uangnya juga makin banyak. Dan sudah banyak, Pak, kelompok tani ya. Kelompok tani yang ikut program ini hanya kurun waktu sekitar 1,5 tahun. Itu sudah banyak yang bisa beli mobil, termasuk Pak Dar sendiri. Insya Allah menyusul Pak. Ya, betul. Ini Pak Edi dari Purwokerto. Ada kesan, Pak, pesan untuk ini? Ini saya malu Pak, karena nun sewu saya memang dari sebuah perguruan tinggi yang latar belakangnya adalah memang bergerak di bidang pertanian. Teman-teman yang mendalami sudah banyak Pak, yang berhasil juga sudah banyak Pak Ali, tapi saya sendiri belum. Nah ini barangkali melalui ini saya bisa back to basic saya, yaitu di bidang pertanian, di bidang kehutanan. Itu nanti insya Allah akan segera kami sosialisasikan dengan teman-teman yang lulus dari IPB tapi tidak mendalami di bidang pertanian. Nanti mudah-mudahan saya ajak kembali kepada bidang pertanian untuk memakmurkan diri sendiri, keluarga dan masyarakat Indonesia, Pak. Terima kasih sekali Pak Ali. Ini Pak, ya, terima kasih. Ini Pak Badri dari Bojonegoro nih. Gimana Pak? Ada mungkin sedikit pesan untuk teman-teman? Oke, terima kasih luar biasa sekali. Setelah HCS ini berada di Jember ini dan terutama untuk wilayah saya di Bojonegoro, ini para petani dan peternak ini segera terancam kaya. Ya. Itu segera Ya. join di Ya. HCS supaya Anda juga terancam kaya. Oke, Sukses, Pak. sukses. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama, Pak Dar. Sukses, Pak. Ya, saudara, ini lahan yang sempit untuk beberapa kotak yang nanti bisa misalkan ini persiapan. sementara kalau bisa